Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan pagi hari ini kita akan belajar banyak ya jamaah yang ada di rumah ya. Kan mau menyambut bulan suci Ramadan. Tadi kan aku juga sempat bilang sama orang rumah, habis ini mau ziarah makam dulu. Terus Ustaznya nanya, emang mau ngapain ziarah makam? Ya aku bilang itu tradisi gitu kan. Udah. Belum. Aduh, saya yang sedih. Kenapa? Karena saya tidak sempat pulang dulu ke Makassar. Mungkin pas lebaran aja ziarah. Baru gitu ya. Oke, makanya tadi tuh Ustaznya bilang ziarah kubur atau ke makam di mau nyambut bulan suci Ramadan itu tradisi atau sunnah. Makanya mau dibahas pagi hari ini ya. Ada Habib Muhammad, ada Ustadz Syam, ada Ustadz Maulana. Makanya jamaah, tema kita hari ini adalah ziarah kubur menjelang Ramadan. Tradisi apa sunnah? Gitu. Habib. Siap. Sehat Habib? Alhamdulillah. Senang Udah banget. 7 purnama nggak ketemu ya? Iya, makanya ketemu lagi di sini ya. Welcome to Habib. Langsung aja jamaah, ayo pasti jamaah penasaran kan. Biasanya kalau menjelang Ramadan, rame tuh pada datang ke makam. Nah itu tradisi apa sunnah sebelumnya? Tapi aku pernah baca, Gimana tuh? katanya Rasulullah sempat melarang ziarah kubur. Itu gimana sih maksudnya? Masalahnya nih begini nih, ente yang mau ziarah ke kuburannya atau anda duluan ziarah kuburan? Jangan, kayak yang lain dulu yang udah meninggal. Oke. Aku mau penjelasannya Habib Muhammad, silakan. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Masya Allah, di pagi-pagi kita sudah bicara tentang ziarah kubur. Tapi memang harus dibahas. Kenapa? Meluruskan pemahaman orang-orang yang mungkin kurang mengerti atau hanya berdalilkan satu dalil, dua dalil mengatakan bahwa ziarah kubur itu tidak boleh ataupun bisa sampai menyesatkan. Subhanallah. Nah masalahnya subhanallah artinya tradisi masyarakat kita menjelang daripada bulan Ramadan mereka Masya Allah berbondong-bondong ziarah kubur baik orang tuanya atau kerabatnya. Ya. Pertanyaannya, boleh atau tidak? Nah boleh nggak tuh? Tradisi atau bukan? Tradisi apa bukan? Apa sunnah? Bahas Atau ya? apa? Bahas dong. Baik, pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi mengatakan pernah, karena kenapa? Rasul memang pernah melarang. Nabi pernah melarang orang ziarah kubur. Kenapa? Pada saat itu iman manusia belum kuat. Iman manusia belum tangguh ditakutkan meminta sesuatu dengan ahli kubur. Catatan, orang yang berziarah ke ahli kubur bukan minta sama ahli kubur, tapi kita mendoakan ahli kubur supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dikatakan oleh Nabi SAW, dulu aku melarang kalian untuk berziarah. Faqad udhina li Muhammadin ziarah qabra ummihi fazuruha. Maka Nabi SAW dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perintah diizinkan untuk berziarah ke makam ibunya. Kemudian Nabi memerintahkan kalian maka berziarahlah. Lantas apa fadilahnya? Apa manfaat daripada orang ziarah? Maka Nabi SAW beliau mengatakan orang yang ziarah ke kubur maka dia akan mengingatkan dirinya tentang akhirat, dia pun akan dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat ya. Ya, mengingat. Jadi manfaat orang ziarah kubur itu diantaranya kita diingatkan kita pun pemirsa akan meninggal dunia dan dikuburkan oleh orang-orang, disolatkan oleh orang-orang. Maka kita disuruh berziarah.
agar kita lebih sadar. Maka kalau salaf kita mengatakan malam yazur aliman hayyan au maitan lam yartaqi darajatuh. Makanya orang kalau nggak mau ziarah sama orang yang alim, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia, nggak naik derajatnya. Oh, berarti nggak apa-apa sebenarnya ya Nggak kalau apa-apa. ziarah kubur. Cuma masalahnya kalau orang itu atau ada anak yang orang tuanya meninggal ziarah kayak setahun sekali doang gitu pas mau lebaran, pas mau Ramadan doang itu gimana ya Ustaz ya? Soalnya begini, berziarah kubur tadi sudah dijelaskan oleh Habib, makasih banyak Habib, Masya Allah, Tabarakallah, berarti menaikkan derajat. Jikalau ada orang bermasalah dengan ekonominya, bermasalah dengan pekerjaannya, kemungkinan besar dia jarang ketemu orang tuanya. Jarang minta ridha orang tua, jarang minta didoakan. Dalam hal ini anak yang dalam artian jarang menemui orang tuanya berarti sama halnya ziarah kubur itu paling bagus ya setiap Jumat. Setiap Jumat atau Kamis sore, Jumat atau Sabtu pagi-pagi. Nah, kalau berbicara tentang ziarah kubur menjelang Ramadan, coba bagaimana senangnya orang yang didatangi di kala hidup dengan orang yang dicintainya, begitu pula senangnya dia kalau didatangi walaupun sudah meninggal. Oh gitu, Masya Allah. Padahal tadinya tuh aku termasuk orang yang setuju loh kalau misalnya haram orang yang lagi ziarah di kubur gitu ya. Kenapa bisa? Karena kan masih hidup gitu, masa dikubur lagi ziarah kan? Lucu tuh. Orang lagi ziarah di kubur. Iya. Sama orang lagi sholat disuruh. Itu, aduh. Berarti aku Meningkat, levelnya meningkat. Udah meningkat levelnya, Bib. Berarti sekarang aku udah tahu jawabannya. Alhamdulillah. Tapi aku juga penasaran lagi sih sama yang tadi Ustaz Maulana bilang. Ada yang setahun sekali karena mungkin kan jarak atau faktor ekonomi juga gitu kan. Yang bikin aku penasaran gini, Ustaz Syam, kalau misalnya diganti nggak jarak kubur tapi bikin kayak pengajian atau tahlilan di rumah, pahalanya itu sama apa enggak sih? Baik. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Tapi guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Bagaimana seandainya seseorang tidak punya kemampuan untuk berziarah kubur? Kita anggaplah memang dia tidak mampu dari segi ekonominya, mungkin dari segi jarak yang sangat-sangat sulit untuk berziarah kubur. Misal orang tuanya meninggal dunia pada saat melaksanakan umroh ataupun haji, sehingga menunggu dulu, nabung dulu baru bisa lagi ke Mekah untuk ziarah kuburnya orang tuanya di sana. Maka apakah jikalau melakukan acara pengajian di rumah, mendoakan dari dalam rumah, sama pahalanya ketika berziarah kubur? Tentu berbeda. Berbeda keutamaannya orang berziarah kubur dengan orang yang mendoakan di rumah. Kita sudah dengarkan tadi keutamaannya salah satunya dari guru kita Habib Muhammad bahwa ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Coba kita lihat sekarang, kuburan ditaruh di mana? Jarang ada di pinggir jalan gede. Kenapa? Karena salah satu tujuannya biar orang nggak inget mati. Orang yang lewat di jalan semua ingat dunia aja, nggak ingat mati. Padahal melihat kuburan adalah yakni membuat kita mengingat kematian, sehingga kita tidak terlalu serius untuk mengejar dunia dan sekali-sekali untuk sering-sering mengingat daripada akhirat. Yang kedua, melunakkan hati ziarah kubur tuh, kemudian meneteskan air mata. Dan berbeda juga jikalau seorang anak datang untuk berziarah ke kubur orang tuanya, maka dia pun akan mengingat kenangan-kenangan dengan orang tuanya. Namun pada intinya tujuannya sama, adalah mendoakan si orang yang ada di dalam kuburan. Maka jikalau di dalam rumahnya dia sudah punya tujuan yang sama, yaitu mendoakan ahli kubur, meskipun tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan dari ziarah kubur yang tadi, maka pahalanya tetap sama, yaitu waladin saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bahkan kata para ulama, termasuk di antara kedurhakaan seorang anak jikalau dia lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya di setiap sholatnya. Maka jangan sampai kita mengatakan nunggu berziarah kubur dulu baru doain orang tua, nunggu menjelang Ramadan dulu baru dia mendoakan orang tua. Tidak,
Justru di setiap sholat seorang anak mesti wajib dia mendoakan kedua orang tuanya. Apatah lagi jikalau orang tuanya sudah meninggal dunia. Karena batas berbakti kepada orang tua bukan sampai orang tua meninggal dunia, tapi sampai sang anak lah yang meninggal dunia baru dia berhenti berbakti kepada kedua orang tuanya. Samakah pahalanya jikalau ziarah kubur dengan orang berkanjian di rumahnya? Bisa jadi sama jikalau tujuannya sama. Ada juga orang ziarah kubur nggak tahu mau baca apa, subhanallah. Tapi ada orang ketika di rumahnya justru panggil guru, panggil kiai untuk bantu mendoakan, dia tinggal mengaminkan. Insya Allah bisa jadi di dalam rumah lebih baik daripada datang ke kuburan tanpa tahu baca apa-apa. Wallahu ta'ala Makanya a'lam. cerita kadang-kadang, Apa itu, Bib? lagi ngapain, Gak tau apa yang boleh baca kan? Iya, Saya nanya aja. datang sama keluarga, Cuma Ma, ngomong gitu aja gitu. Ma, numpang lewat. Numpang lewat. Oh, berarti bisa jadi sama kalau tujuannya sama. Tujuannya ya? sama. So, terima kasih Ustaz Syam Siap. ya untuk penjelasannya. Apalagi tadi kan Ustaz Maulana bilang bagus tuh kalau hari Jumat datang ke sana. Ya. Itu pahalanya bagusnya apa? Emang benar kalau pahalanya sama kayak pahala haji? Gini. Enak banget dong kalau gitu. Berbicara tentang ziarah kubur di hari Jumat itu karena banyak kemuliaan. Ya. Satu, kemuliaan hari Jumat itu sendiri. Ya. Seluruh amal ibadah dilipat gandakan sampai 70. Makanya nanti Jumat terakhir sebelum Ramadan ini nih, Jumat terakhir nih. Ini Jumat ini ya? Ya, Jumat ini adalah Oke. Jumat terakhir. Maka banyak orang ziarah kubur di hari Jumat itu karena pahalanya, kemuliaannya pada hari Jumat itu. Bahkan penghuni kubur berkata betapa mulianya orang-orang yang ada di bumi. Mau tahu kenapa? Kenapa? Karena mendapatkan pahala haji jikalau di hari Jumat. Jadi orang salat Jumat itu Iya. adalah hajinya bagi orang yang miskin. Oke. Dia tidak mampu berangkat ke tanah suci. Maka perihal ini semoga kita Ya. pun mendapatkan kemuliaan, yakni bagaikan. Haji. Oh, Masya. Dan ingat, siapa yang membahagiakan orang tuanya, memandang wajah orang tuanya, mendapatkan pahala haji mabrur. Masya Allah, terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Gimana jamaah yang ada di rumah? Kita lanjutin lagi ya pembahasannya mengenai datang ke ziarah atau ziarah ke makam ya. Karena kan memang ini sudah Tenang lah, menjadi aneh ziarah nanti. ke orang lain, kita nanti ke keluarga kita yang sudah meninggal. Habib, mau nanya lagi dong, Siap. Bib. Ziarah kan biar bisa berarti bertamu juga kan? Iya, nah. Makanya namanya orang umroh itu kan ziarah li baitillah. Iya, Berkunjung. datang. Tadi kalau Ustaz Maulana bilang ziarah bisa bertamu juga, emang benar juga kalau misalnya kita ziarah itu nanti yang kita datengin tuh kayak penghuni kuburnya itu tuh jadi nggak dapat siksa gitu selama bulan Ramadan. Udah kita bangun kuburan sebelah rumah. Hah? Stop Iya siksanya. juga. Kayak gitu ya. Kalau kita ngomong penjelasannya biar jelas, tapi habis ada yang bilang katanya tetap aja disiksa gitu. Silakan Habib Muhammad. Tausiah nih. Tausiah, Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dikatakan, makanya apa sih manfaatnya orang ziarah? Pertama, mengingatkan kita tadi kita akan meninggal dunia. Kedua, apa? Makanya ada doa. Kan orang yang meninggal itu namanya manusia, banyak salahnya. Ketika mereka mendapatkan apa namanya siksa dari Allah atau hukuman dari Allah. Sebab kenapa? Makanya kalau orang meninggal dunia ada talqin. Oh. Ya kan? Wa adzabuhul haq, artinya azab kubur itu ada, syurga itu memang hak adanya. Nah, kalau memang kita ahli sunnah wal jamaah meyakini itu semuanya, berarti kalau ada orang salah belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan siksa kubur. Pertanyaannya adalah apakah bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang lipatan ganda pahala dari Allah, ketika manusia berziarah atau keluarganya berziarah, apakah di-stop azab kuburnya? Maka ulama mengatakan tidak. Tapi artinya kita mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya Allah, ampunkan orang tua kami, ampunkan kesalahannya, luaskan kuburannya. Makanya kan dalam sholat juga kan ada doa. Kalau dikatakan nih, maaf nih, kalau dikatakan orang ziarah kubur, kemudian berdoa, doanya tidak sampai, kirimannya Al-Fatihah tidak sampai, buat apa ada yang namanya sholat jenazah? Iya. Sholat jenazah itu apa coba? Iya. Contoh ada jenazahnya nih. Nggak usah ada jenazah. itu lagi depan. Seakan-akan ada. Oh, enggak ada ya? Atau dia salat gaib aja. Ya. Bukan nggak ada, Bib, nggak ada yang rela. Artinya waktu ada jenazah, apa yang kita baca waktu ada jenazah itu? Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah. Kan sebelum sholat jenazah apa? Baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu tidak bermanfaat buat jenazah tersebut, maka buat apa kita sholat jenazah?
Kan seperti itu. Jadi ada Al-Fatihahnya, ada doanya, Ada salawatnya. ada sampai Allah malah tahrimna ajrahu, jangan sampai kita supaya terhindar fitnah daripada jenazah yang sudah meninggal dunia tersebut. Ini Masya Allah bermanfaat. Jenazah itu butuh. Jadi kalau tanyakan nyetop kah? Tidak stop. Tapi Ya. kemungkinan kalau lagi doanya diijabah, di stop azabnya dari Allah. Masya Allah. Iya dong. Kalau lagi doa anak itu diijabah bulan Ramadan. Makanya Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya itu tentang ahlul kubur, mungkin saja kata Ibnu Rajab, orang yang ziarah ahlul kubur di bulan Ramadan itu di stop azabnya. Kenapa? Karena itu bulan yang mulia. Ya. Nah, jadi Ibnu Rajab mengatakan ya mungkin saja kata Ibnu Rajab. Seperti itu. Kenapa sih? Gak tahu. Apa sih? Kenapa sih? Tahu tuh, Bib. Nyari apa? Nyari apa? Habib Nyari lagi apa? tausiah, Iya, ya. apa sih? Nyari apa? Aduh, kalau bahas naik bukan kalau bahas ziarah tuh aku kayak apa yang ngerasa tuh kayak menggigil, kayak Emang dingin kayak sih. ada yang dirasain, kayak gemeteran, Gemeter merinding. ya, gemeter nih kan Merinding. agak panik gitu kan. Iya. Kayak nggak enak badan. Udah sarapan belum? Nah, Belum. Makanya itulah kalau mau sarapan, kalau mau syuting, makanya sarapan dulu. Ternyata karena belum sarapan. Sarapan dulu kalau gitu. Yaudah, jamaah tetap di Islam Tindak ya. Aku sarapan dulu, jamaah. Alhamdulillah. Dah. Apa hubungannya sih sama ziarah kubur nih? Iya. Masya Allah.